senang bisa beribadah minggu dengan Anda pada hari ini. Dan saya ingin menyapa Bapak Ibu Saudara juga yang mengikuti ibadah lewat live streaming. Dimanapun Anda berada, kita duduk di ruangan VIP yang sama. Namanya hadirat Tuhan. Buka hati Anda, biarkan firman Tuhan mengajar kita dan Roh Kudus menjamah setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, dalam perjalanan kita di dalam tahun menabur doa dan menuai dengan sukacita. Sepanjang bulan Maret kita mengangkat tema demikian adalah mendengarkan, mencintai firman untuk mendengarkan suara Tuhan. Oleh karena itu sepanjang bulan Maret kita berbicara mengenai Alkitab, berbicara mengenai merenungkan firman. Karena dari situlah kita bisa mendengarkan suara Tuhan sebagai tuntunannya setiap hari dalam hidup kita. Oleh karena itu judul khotbah saya hari ini demikian, mencintai firman Tuhan mengubahkan kehidupan. Tahukah Bapak Ibu Saudara, ketika kita mencintai firman, kalau firman kita cintai pasti kita lakukan dan kita perhatikan. Secara langsung hal itu mengubahkan kehidupan kita. Setiap kali kita membeli sebuah produk, selalu kita diberikan yang namanya manual book. Entah di dalam bentuk hard copy seperti ini dicetak, atau dalam bentuk soft copy atau e-book. Tapi seringkali kita nggak pernah baca manual booknya. Apa sih manual book? Manual book adalah sebuah buku yang memuat pikiran sang pencipta mengenai sesuatu yang isinya adalah apa? Informasi, isinya apa? Panduan untuk mengoperasikan sebuah alat, gadget misalnya, atau benda elektronik misalkan. Atau aplikasi, atau benda, termasuk cara merawatnya supaya awet. Nah masalahnya di sini loh, Bapak Ibu Saudara, setiap kali kita beli produk, manual booknya kita jarang baca. Ngapain baca buku setebal itu? Kita coba saja langsung. Tapi sayangnya adalah kita akhirnya kehilangan fitur-fitur canggih, fitur-fitur mahal yang kita sudah beli daripada alat-alat yang kita beli itu karena kita nggak baca manual booknya. Kata manual terdiri dari dua kata, yaitu manu dan al. Manu itu adalah memproduksi, menciptakan sesuatu. Sehingga kita dapat kata juga manufacture, pabrik, tempat membuat sesuatu. Dan al adalah si atau sang. Pikiran sang, si yang menciptakan. Sebetulnya Alkitab kita adalah manual book. Apa artinya? Alkitab berisi pikiran sang pencipta alam semesta. Termasuk sang pencipta kita manusia. Kalau kita membaca, merenungkan dan melakukannya, kita bisa menemukan sebetulnya fitur-fitur canggih di dalam hidup kita. Apa yang Tuhan mau kerjakan. Sayang kita gak suka, kita skip saja Alkitab kita. Padahal sungguh-sungguh itu sangat menolong dan membantu kita untuk memahami apa pikiran sang pencipta. Ditolong dengan Roh Kudus kita memahami apa yang menjadi maksud dan rencananya. Kita akan perhatikan bagaimana Tuhan itu punya janji yang luar biasa kepada umat pilihan Tuhan pertama kali. Tapi tentu saja kepada umat pilihan Tuhan di segala zaman termasuk kita hari ini. Mari buka Alkitab kita di dalam kitab Yesaya 48 ayat 17 sampai 19. Yesaya 48 ayat 17 sampai 19. Apa kata manual book atau Alkitab? Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang maha kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Amazing loh kata manual booknya kita. Maka keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Perhatikan apa kata manual book Alkitab dalam hidup kita. Kalau engkau memperhatikan apa yang kuajarkan, apa yang kuperintahkan, maka damaimu seperti sungai gak pernah kering. Maka kebahagiaanmu seperti ombak laut yang gak pernah berhenti. Maka keturunanmu akan seperti pasir, seperti kersik banyaknya. Maka namamu tak akan ditiadakan, dilenyapkan. Amazing ya. Apa kata manual booknya kita mengenai kita? Masalahnya sukacita damai sejahteranya gak pindah, gak pernah kita alami. Atau sekali-kali kita alami. Masalah kebahagiaannya sekali-sekali kita alami.
Keturunan, namanya keturunan sih. Sekuat-kuatnya kita punya anak. Berapa sih? Orang paling banyak punya anak jasmani. 2, 3, 4, 10. Di zaman dulu mungkin ya. Tapi termasuk anak rohani. Lalu nama kita tidak ditiadakan, selalu diingat. Itulah kata manual book. Kata Alkitab mengenai diri kita. Amazing janji Tuhan. Nah, sebagai informasi pengetahuan kita, kitab Yesaya dicatat atau Yesaya hidup melayani, diutus Tuhan melayani suku Israel bagian selatan namanya Yehuda. Dalam 3 zaman atau 3 masa Yehuda yang berbeda. Yang pertama pasal 1 sampai pasal 39, nanti kalau di rumah Anda membaca kitab Yesaya, informasi ini supaya kita punya gambaran secara utuh. Pasal 1 sampai pasal 39 di Yesaya, itu Yesaya bertugas mengingatkan Yehuda supaya hidup takut akan Tuhan. Kamu jangan berbuat jahat, kamu takut akan Tuhan, jangan ninggalkan Tuhan. Itu Yesaya memperingatkan. Selalu Tuhan itu adalah Tuhan kasih, Allah itu Allah kasih. Dia selalu mengingatkan kalau orang salah supaya jangan terjerumus kepada hal yang membahayakan dan merusak dia. Tapi namanya orang loh, kadang kita itu ngotot, ngeyel, keras kepala. Akhirnya suku Yehuda tetap ngotot lakukan dosa kesalahan. Akibatnya dibuang di bangsa Babelonia sepanjang 70 tahun. Oleh karena itu pasal 40 sampai pasal 55. Itu Yesaya ikut dibuang di Babilonia. Tapi Yesaya menguatkan suku Yehuda. Karena ada pengharapan di dalam Tuhan. Dan Yesaya pasal 48 yang tadi kita baca. Itu waktu bangsa Israel di Babilonia 70 tahun. Mereka tak lagi punya pengharapan. Mereka berpikir sudahlah masa depan suram. Bapak ibu saudara, ada yang merasa bahwa saking jahatnya kita di masa lampau, saking rusaknya kita, saking bejatnya kita. Kita pikir gak ada pengharapan lagi. Dengarkan baik-baik. Hari ini ketika kita dengarkan firman-Nya. Kenapa kitab Yesaya ada dalam Alkitab kita. Bukan hanya di zaman itu ribuan tahun. Supaya di masa pembuangan bangsa Israel berharap lagi kepada Tuhan. Di zaman sekarang kalau kita merasa rusak, bejat, sudah hancur gak punya masa depan. Dengarkan baik-baik, inilah titik di mana kita lihat U-turn. Balik kembalilah kepada Tuhan. Karena 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jikalau kita mengaku dosa, Dia setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kalau kita merasa masa depan kita sudah hancur, tidak mungkin ada. Karena masa lalu kita begitu rusak, begitu jahat. Memang konsekuensi kita perlu nanggung. Tetapi di hadapan Tuhan, Tuhan memberikan kita U-turn. Kembalilah kepada jalan Dia. Persis seperti Yesaya. Oleh karena itu Yesaya pasal 40 sampai 55. Yesaya menguatkan hati umat supaya mereka berharap kembali. Dan Yesaya 56 sampai pasal yang terakhir 66. Akhirnya bangsa Israel kembali ke tanah perjanjian. Yehuda akhirnya kembali ke tanah Israel. Dan Yesaya mengingatkan mereka untuk mereka sungguh-sungguh kembali kepada Tuhan. Bapak ibu saudara, itulah rancangan Tuhan di dalam hidup kita. Dia gak pernah kehabisan akal. Selalu ada 1001 macam cara untuk membuat kita sebagai umat pilihan Tuhan diberkatinya, disertai Tuhan. Asalkan kita mengarahkan hati kita kepada firman-Nya. Kembali kita lihat ayat yang ke-17. Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang maha kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Allah memperkenalkan dirinya menjadi sebagai 3 gelar. Gelar yang pertama penebus, bahasa aslinya dipakai kata Gaal. Artinya apa? Menyelamatkan dari kondisi yang berbahaya atau tanpa harapan. Israel dibuang di bangsa Babel seolah-olah tanpa harapan. Tuhan ingatkan, aku itu your redeemer. Salah satu kisah penebusan yaitu ketika Boas menebus Rut. Rut seorang janda gak punya masa depan. Bersama dengan ibu mertuanya Naomi kembali ke tanah Israel. Naomi berkata, dulu aku keluar dari tanah perjanjian dengan bawa banyak hal. Aku pulang, tak ada satupun yang tertinggal. Sebutkan saja aku marah. Air pahit itu. Tapi Boas menebus Rut. Sehingga pada akhirnya mereka jadi nenek moyangnya Daud. Jadi nenek moyangnya Tuhan Yesus Kristus.
Tuhan mengingatkan kepada bangsa Israel suku Yehuda, akulah pribadi yang menebus. Sejauh apapun kita dari Tuhan, Tuhanlah yang menebus kita, memberikan harapan baru. Lalu yang kedua, Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai yang maha kudus. Kados, kados itu artinya pribadi yang punya kualitas mulia, bersih, dan tanpa dosa. Lalu dia memperkenalkan dirinya, akulah Tuhan. Tuhan dipakai kata kurios. Kurios artinya Tuhan, my Lord, sang pemilik kehidupan. Suku Yehuda terbuang, tapi dia perkenalkan dirinya, akulah yang memiliki hidupmu. Akulah yang akan menebusmu. Asal engkau hidup di dalam kekudusan. Karena aku adalah Tuhan yang kudus. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Demikian juga dalam hidup kita. Apapun kondisi kita hari ini. Di titik manakah kita di dalam perjalanan hidup? Di kilometer keberapakah? Kalau kita merasa jauh, dengarkan baik-baik firman Tuhan, dialah penebus kita. Dialah pemilik kehidupan kita. He is our Lord. Asal kita berjalan di dalam kekudusan sesuai dengan firman-Nya. Pasti ada pemulihan. Pasti ada berkat. Pasti ada kasih karunia. Pasti ada kesempatan yang kedua. Kesempatan yang baru. Yang setuju katakan amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Pasti ada kesempatan kedua. Jangan menganggap diri kita, sudahlah. Habislah hidup kita. Ternyata Tuhan memberikan pengharapan. Lalu dikatakan, akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah. Setiap kali Alkitab memakai kata mengajar, itu konteksnya adalah seperti orang tua yang menuntun anak-anaknya supaya mengalami semua hal-hal yang terbaik. Orang tua manakah sih yang merancang anaknya sesuatu yang jelek? Kalau kita lihat di berita ada juga sih Pastor Bernard, anak orang tua jual anaknya, betul sih. Tapi sebagian besar naluri orang tua sebelum akhirnya naluri itu dirusak karena kebutuhan, karena dosa. Tapi naluri orang tua pasti begini, dia rela berkorban untuk anaknya. Ketika kita mungkin mengalami kesulitan keuangan Bapak Ibu Saudara, saya yakin yang namanya orang tua. Kita rela makan nasi putih dengan kecap dan kerupuk. Supaya anak-anak kita bisa makan lauk pauk lengkap. Orang tua pasti punya mental untuk berkorban untuk anaknya. Memberi yang terbaik. Dari mana naluri tersebut? Saya yakin dari Bapa kita yang di sorga. Sehingga kalau kita perhatikan Alkitab, kita memakai kata mengajar, itu bukan hanya sebatas guru mengajar murid. Tapi orang tua mengajar anaknya dengan penuh kasih. Pengen sesuatu yang terbaik dalam hidup anak-anaknya. Oleh karena itu rugi besar kalau kita meninggalkan Tuhan. Karena ada 1-2 doa belum dijawab. Karena ada 1-2 kondisi belum selesai dalam hidup kita. Padahal di luar Tuhan, iblis sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Mencari mangsa yang dapat ditelannya. Itulah sebabnya Yohanes 10 ayat 10 berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Rugilah ketika kita ninggalkan Tuhan. Padahal Tuhan kitalah seperti orang tua yang rela makan kerupuk dengan nasi putih dengan kecap. Supaya anaknya bisa makan lauk pauk. Seperti orang tua yang demikianlah Tuhan kita. Makanya kan Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah. Dia mengaruniakan putranya yang tunggal. Supaya kita yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, bukan kebinasaan. Itulah hati kita, hati Tuhan kita. Jangan tinggalkan dia. Setiap kali kata mengajar itu berarti dia adalah orang tua bagi kita. Tujuan mengajar, perhatikan tujuan mengajar adalah memberikan faedah. Ayat 17, akulah Allah yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah. Katakan sama-sama, memberi faedah. Katakan sekali lagi, memberi faedah. Apa sih faedah? Dalam bahasa Ibrani dipakai kata ya'al. Ya'al itu artinya gain, profit, benefit. Kata modern sekarang adalah cuan. Bapak Ibu Saudara, siapa yang suka cuan? Tapi cuan yang Tuhan kasih bukan hanya sekedar cuan secara materi uang. Amazing loh, tujuan akhir mengajarnya Tuhan memberikan kita ya'al, memberikan kita faedah. Apa sih profit, apa sih benefit bagi kita. Amazing loh, Tuhan itu mengajar. Sayang kita gak pernah baca manual booknya.
Gak pernah baca Alkitabnya. Atau cuma sekali-kali. Cuma seminggu sekali saat ibadah atau saat CG. Rugi. Padahal akhir daripada tujuan mengajar. Ini ada di dalam hidup kita. Supaya memberi kita faedah. Jangankan berkat terobosan, kesehatan, pekerjaan. Nyawanya dia berikan buat kita. Paulus berkata kepada jemaat Roma yang sedang ditindas. Kalau dia mengaruniakan nyawanya, bagaimana mungkin dia tidak mengaruniakan segala sesuatu katanya. Sayang, damai sejahteranya gak bisa seperti sungai yang gak pernah kering dalam hidup kita. Kebahagiaannya gak bisa seperti ombak. Karena kita gak pernah renungkan ini. Terlalu sibuk kita. Kita merasa ngapain baca manual book. Padahal di manual book itu kita menemukan pikiran sang pencipta kita. Bahkan bukan hanya pikirannya. Hatinya yang mengasihi kita. Oleh karena itu Alkitab bukan hanya manual book saja, bukan hanya sebatas panduan saja. Dia adalah surat cintanya Tuhan mengenai kita. Oleh karena itu Torah, kadang orang hanya menerjemahkan sebagai law atau hukum. Torah juga sama seperti kata horah, horah itu to teach. Sama seperti seorang ayah yang mengajari anaknya supaya memiliki kehidupan yang lebih baik. Jadi firman atau Taurat bukanlah hanya sekumpulan peraturan atau rules. Namun pengajaran supaya masa depan kita diberkati. Kalau versi Yosua, supaya perjalananmu beruntung dan engkau akan berhasil. Jangan pandang Alkitab hanya sebatas gak boleh ini, gak boleh itu. Pastor Bernard ngapain gua baca. Meskipun memang ada bagian yang kita gak boleh lakukan ini dan itu. Tapi dibalik gak boleh lakukan ini dan itu. Karena kecintaannya Tuhan kepada kita. Supaya perjalananmu berhasil dan engkau beruntung. Supaya engkau dapat ya'al. Memberikan faedah, memberikan profit, memberikan benefit dalam hidup kita. Kalau kita paham isi hati Tuhan, kita akan melihat Alkitab sebagai surat cinta yang sungguh-sungguh. Berisi tulisan-tulisan Tuhan sendiri, lewat 40 penulis Alkitab lebih menceritakan isi hatinya mengenai kita. Dan ternyata perjanjian lama dan perjanjian baru konsisten, firman Tuhan itu ingin membawa kita keuntungan. Mari kita lihat sejenak di dalam perjanjian baru, sebuah cerita Maria dengan Marta. Mari kita lihat Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Saya berharap kita mencintai Alkitab kita, mencintai firman, mencintai manual book yang Tuhan kasihkan di tangan kita. Perjanjian lama dan baru konsisten. Tadi kan Yesaya memberikan faedah ya'al. Kita lihat perjanjian baru sama enggak? Ternyata sama. Mari kita lihat Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataan Yesus. Firman Tuhan terus ia dengar. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Apa bagian terbaik? Terus mendengarkan perkataan Yesus, terus mendengarkan firman Tuhan. Dan kata yang terbaik dalam Alkitab perjanjian baru bahasa Yunani dipakai kata agathos. Agathos artinya apa? Porsi yang syarat manfaat dan keuntungan. Amazing, perjanjian lama. Yesaya berkata, aku mengajarkan supaya engkau memberikan faedah. Ternyata perjanjian baru sama. Ketika Maria terus mendengarkan perkataan Yesus, Yesus berkata, engkau dia sedang memilih bagian terbaik. Agathos, porsi yang membawa manfaat dan keuntungan. Perjanjian lama dan baru kita konsisten. Setiap kali kita mencondongkan hati, telinga rohani kita kepada manual buku, kepada Alkitab kita. Selalu endingnya memberikan faedah. Memberikan ya'al, memberikan agathos. Amazing. Cintailah firman Tuhan. Karena ujungnya untuk kebaikan kita.
Kadang memang ada larangan ini dan itu. Jangan berzinah lah, jangan melakukan dosa lah. Ujungnya karena Tuhan lihat untuk sesuatu yang menguntungkan kita. Ada sebuah gain, benefit, ada profit. Yang Tuhan percayakan, yang Tuhan siapkan dalam hidup kita. Kembali dalam Yesaya 48 tadi. Kita akan melihat ada 4 berkat. 4 dimensi berkat ketika memperhatikan firman. Kembali kepada Yesaya 48 ayat 18 dan 19. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Maka keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Ada 4 dimensi berkat ketika Yehuda, suku Israel Selatan memperhatikan firman. Ada berkat memperhatikan firman ketika kita sungguh-sungguh mencondongkan hati kita kepada firman Tuhan. Berkat yang pertama dicatat, damai sejahtera seperti sungai yang tidak pernah kering. Kenapa diperumpamakan sungai? Sungai menyediakan air yang berlimpah untuk menghasilkan pertumbuhan yang subur. Bukan musiman. Damai sejahtera Tuhan seperti sungai yang gak pernah kering. Bukan hanya musiman. Segala musim airnya tak pernah kering dalam hidup kita. Damai sejahtera diserahkan dalam hati kita. Yang kedua, kebahagiaanmu akan seperti terus berlimpah. Akan seperti sungai, kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Saya yakin Bapak Ibu Saudara, kalau saya tanya siapa yang mau bahagia, semua kita pengen bahagia. Bahkan negara-negara di dunia, salah satu ukuran keberhasilan mereka tahu apa? Indeks kebahagiaan. Ada 10 indikator sebuah negara dikatakan punya indeks kebahagiaan tinggi atau rendah. Anda bisa search nanti di rumah. Bahkan satu negara atau semua negara di dunia diukur kemajuan keberhasilannya berdasarkan penduduknya bahagia atau tidak. Ada indeks kebahagiaan. Dan gak usah jauh-jauh cari kebahagiaan. Dalam Alkitab Manual Book, kebahagiaanmu akan seperti gelombang laut yang gak pernah berhenti. Mungkin jarang sekali dunia tiba-tiba laut mengering, mungkin katanya di zaman purba demikian. Tapi kebahagiaanmu akan seperti gelombang laut. Yang ketiga berkatnya adalah maka keturunanmu seperti pasir dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Diulangi, Yesaya mengulang janji Tuhan kepada Abraham pertama kali ketika dipanggilnya keluar dari kota kelahirannya. Kamu akan menjadi bangsa yang besar. Secara jasmani mungkin anak kita ya terbatas cuma 2, 3 atau 4 atau 6, 10. Tapi bukan hanya anak secara jasmani, anak rohani. Dan yang ketiga, nama tidak akan dilenyapkan. Nama kita selalu diingat menjadi figur, menjadi teladan yang baik. 4 dimensi berkat ketika kita memperhatikan firman. Bahkan kita gak perlu cari-cari berkat Tuhan yang tulis. Tuhan yang sediakan. Hanya tinggal kita aktivasi hati kita. Hanya tinggal kita akses saja. Bahkan gak perlu mencari berkat pun Tuhan memang sediakan itu. Asalkan seseorang membaca, mengerti, memahami. Dan melakukan apa yang tertulis dalam manual book kita, dalam Alkitab kita. Memberikan kita faedah, memberikan kita benefit, memberikan kita ya'al, memberikan kita agatos. Kalau kita renungkan kenapa ya ketika hati kita condongkan kepada Tuhan, lalu kita kok bisa mengalami berkat? Karena ternyata bukan hanya 4 dimensi berkat, ada 4 manfaat firman yang membuat kita akhirnya bisa terima berkat. Mari kita lihat manfaat firman di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 sampai ayat 17. Kenapa ya orang yang merenungkan firman kok dapat berkat? Iya, karena ada 4 manfaat firman. Mari kita lihat 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17.
Saya mengajak Bapak Ibu Saudara, mari kita membaca 2 ayat ini dengan suara keras bersama-sama. Siap? 1, 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ayat 17, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Kenapa ya kalau orang renungkan firman kok berkat turun? Karena firman Tuhan bermanfaat demikian. Ada 4 manfaat firman. Yang pertama adalah mengajar. Di dalam Alkitab bahasa Inggris dipakai kata for doctrine. Berarti firman adalah sumber prinsip-prinsip. Sumber pengajaran. Sumber fondasi kita. Tahukah Bapak Ibu Saudara? Setiap tingkah laku kita, perkataan kita, bahkan penampilan kita di luar, itu dipengaruhi daripada nilai yang kita yakini di dalam. Oleh karena itu saya gak pernah bosan-bosan mengingatkan kita 5 proses ini. Apa yang kita percayai dalam hati mempengaruhi cara berpikir atau mindset kita. Cara berpikir kita mempengaruhi tindakan kita. Tindakan kita setiap hari yang diulang namanya kebiasaan. Kebiasaan itu yang menentukan hasil akhir. Jadi cara kita bekerja, cara kita memperlakukan pasangan, cara kita ngatur keuangan, pelitkah, hematkah, boroskah, cara kita memperlakukan orang lain, semua yang kita lakukan bersumber dari nilai yang diyakini di dalam hati yang gak kelihatan. Jadi kalau firman Tuhan menjadi sumber pengajaran, nilai yang mengubah hati kita, maka tak lama pikiran kita berubah. Maka tak lama tindakan kita berubah. Maka tak lama kebiasaan kita berubah. Maka gak lama hasil akhirnya berubah. Begitu hebatnya, kuatnya, powerfulnya doktrin atau pengajaran itu. Firman Tuhan menjadi fondasi dalam hidup seseorang. Kalau kita percaya dalam hati, malas itu pangkal sukses. Kita pasti jadi orang malas. Tapi betul gak akhirnya setelah kita malas kita sukses gak? Gak bakalan. Karena nilai yang kita percaya salah. Tapi kalau kita yakin, kalau kita rajin, tekun, takut akan Tuhan mengerjakan tugas kita. Meskipun hari ini belum menuai hasilnya. Tapi karena firman Tuhan mengajari demikian, barang siapa setiap perkara kecil, dia akan setiap perkara besar. Lambat laun kau sedang berjalan di jalan yang benar. Satu saat promosi menghadang hidupmu. Semua tergantung apa? Malas, rajin, hemat, boros, pelit, kurang ajar, memperlakukan suami istri dengan sopan santun, dengan baik. Semua berasal dari mana? Dari hati, karena hati memegang nilai. Kenapa orang yang memperhatikan firman ngalami 4 dimensi berkat? Karena yang pertama, firman mengajari kita, punya manfaat mengajar, ada doktrin, ada prinsip. Oleh karena itu peganglah firman Tuhan baik-baik. Yang kedua, manfaat firman menyatakan kesalahan. Dalam Alkitab kita bahasa Inggris dipakai kata demikian, for reproof. Hari ini dunia kebenarannya menjadi subjektif, relatif. Apa sih maksudnya? Orang itu benar menurut versinya sendiri-sendiri. Coba ketika kita bertengkar dengan pasangan kita, siapa yang benar? Diri kita sendiri. Dan selama kita selalu bertengkar merasa diri paling benar, selama itu pula rekonsiliasi tak pernah bisa terjadi. Mau di keluarga, mau di pekerjaan, mau dimanapun, mau di gereja. Karena orang merasa dirinya paling benar, bahkan di pengadilan sekalipun kita banyak dengar cerita sana sini. Orang bisa disuap, yang salah pun jadi benar, yang benar jadi salah. Oleh karena itu perlu firman, perlu Alkitab untuk menyatakan yang salah. Suami jangan ngotot, istri jangan ngotot, lihat firman, lihat manual booknya. Oh ternyata gue yang salah. Dalam pekerjaan kita, oh ternyata saya yang salah. Perhatikan apa kata manual book mengenai yang salah. Supaya selanjutnya yang ketiga, setelah kita tahu yang salah, bukan berhenti di penyesalan saja. Supaya memperbaiki kelakuan. Dalam Alkitab bahasa Inggris kita dipakai kata for correction, meluruskan yang bengkok. Membenarkan perilaku yang salah sesuai dengan ajaran. Contoh misalnya kalau di keluarga hubungan kita kok tegang terus, nada kita kok tinggi terus. Ya memang ada beberapa daerah tertentu kalau ngomong itu nadanya memang sudah tinggi dari sononya ya, bukan itu maksud saya ya.
Gak selalu mereka marah-marah, memang karena budaya tertentu nadanya memang melengking begitu. Tapi seharusnya kita yang bukan dari budaya itu, kok nada kita melengking terus, overtone terus. Pasti something wrong. Harus ada yang diperbaiki. Entah pasangan kita curiga terus sama kita. Entah karena pasangannya memang belum dewasa dalam Tuhan. Atau dulu mungkin Anda sebagai pasangan tidak menjaga baik integritas sehingga pasangan kita jadi selalu curiga sama kita. Tapi perlu diperbaiki. Sama juga dalam pekerjaan. Kenapa ya gak dipromosi-promosi terus? Mungkin kita gak jujur. Mungkin kita adalah pribadi orang yang tenggo. Begitu selesai pekerjaan langsung kita pergi lenyap entah kemana. Mungkin banyak pekerjaan yang keteteran. Mungkin selama kita berpartner bisnis kita gak jujur, gak baik. Firman Tuhan mengajar kita untuk memperbaiki kelakuan. Dan yang terakhir, untuk mendidik, dalam Alkitab bahasa Inggris dipakai kata for instruction. Seperti proses melatih seorang anak. Ada instruction, ada instruksi. Itulah 4 manfaat firman, gak heran. Kalau firman kita terima sebagai sesuatu yang mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik. Gak heran 4 berkat ketika memperhatikan firman pun turun dalam hidup kita. Baik damai sejahtera seperti sungai, kebahagiaanmu tak berhenti seperti ombak, keturunanmu, bahkan namamu tidak akan dilupakan. Karena firman kita terima, mengajar, mengkoreksi, memperbaiki kesalahan, menyatakan yang benar, menyatakan yang salah, lalu mendidik. Nah pada akhirnya bukan hanya 4 berkat, bukan hanya 4 manfaat. Pilihlah salah satu dari 4 jenis hati ini yang menentukan kita mengalami berkat atau tidak dari memperhatikan firman. Yang terakhir, mari kita lihat perumpamaan yang Yesus ajarkan mengenai 4 jenis tanah hati. Markus 4 ayat 15 sampai 20. Orang-orang yang di pinggir jalan tempat firman itu ditaburkan ialah mereka yang mendengar firman. Lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di semak duri. Itulah yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal lain masuklah mengimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Bagaimana supaya mengalami 4 berkat memperhatikan firman? Terima 4 manfaatnya. Bagaimana 4 manfaat kita bisa alami? Pilihlah salah satu daripada jenis tanah hati dari 4 macam ini. Dalam tabel saya rangkum demikian, di pinggir jalan kondisi seseorang yang mendengar namun gak mengerti. Kenapa gak mengerti? Karena mungkin kita gak konsentrasi. Karena mungkin kita ngantuk. Karena mungkin kita sibuk dengan gadget kita. Karena mungkin kita nganggap baca hanya sekilas saja. Sehingga gak paham. Kalau kita gak paham dengan firman yang disampaikan. Langsung iblis seperti burung pemakan benih. Gak ada sesuatu yang bertumbuh. Nilailah kondisi hati kita. Yang berbatu-batu mendengar dengan gembira namun gak berakar. Kita dengar firman dia, amin haleluya. Tapi begitu ada penindasan, penganiayaan sesuai dengan firman yang dibagikan, kita murtad. Kan selalu firman itu akan bekerja. Contoh misalnya, harus mengampuni. Diajari misalkan atau kita baca. Petrus tanya, berapa kali kami harus mengampuni? Yesus berkata 70 kali, 7 kali. Lalu muncullah peristiwa di mana kita berada di pilihan mengampuni atau menyimpan dalam kepahitan. Dan kita lebih memilih menyimpan dalam kepahitan. Itulah berarti tanah hati kita berbatu-batu. Ketika ada penindasan, penganiayaan, sesuai dengan firman itu kita gak lakukan. Padahal di awal yes Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga semak duri, kita mendengar. Namun 3 hal, kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan, dan keinginan lain menghimpit. Ternyata firman itu bisa dihimpit. Oleh kekhawatiran, oleh kekayaan, oleh keinginan hal-hal lain yang tidak seturut dengan kehendak dia. Firman baru bertumbuh dihimpit, tak bisa berbuah. Tapi tentu saja yang Yesus kehendaki supaya hati kita seperti tanah yang subur, tanah yang baik. Apa itu? Kita mendengar, kita paham, kita melakukan. Kata
Kata firman, kata Yesus, yang begitu tuh berbuah 30, 60 bahkan 100 kali ganda. Orang kadangkala mencuplik, mengquote ayat ini, memberi supaya engkau diberi 30, 60, 100 kali ganda. Enggak, salah konteks. Ini bukan konteks uang, ini konteks benih firman. Lebih mahal, lebih hebat bahkan dari uang. Ketika tanah hati kita subur dan baik, berbuahlah 30, 60, 100 kali ganda. Bayangkan ya, jenis firmannya sama, benih kualitasnya sama yang the best. Tapi hasilnya bisa berbeda satu dengan yang lain. Tergantung apa? Tergantung sikap hatinya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau engkau datang ke CG, datang ke ibadah, engkau merasa gak dapat apa-apa mungkin, coba cek diri kita. Yesus kurang hebat apa? Tapi di Nazaret dia gak bisa lakukan banyak mujizat karena ketidakpercayaan mereka. Yesus kurang hebat apa? Yudas Iskariot tetap menjual Yesus, bahkan mati, gantung diri, bunuh diri. Padahal sehari-hari Yesus bersama dengan Yudas Iskariot. Sampai satu titik jemaat gereja Mawar Shalom harus mengerti. Berubah tidaknya, bertumbuh tidaknya, diberkati atau tidaknya diri kita, tergantung diri kita sendiri. Meskipun memang ada bagian kami hamba-hamba Tuhan mempersiapkan diri dengan baik. Tapi bahkan it doesn't matter. Karena apapun itu, kalau benih firman Tuhan yang ditaburkan, selalu benih itu punya kekuatan untuk bertumbuh. Hanya kenapa gak bertumbuh? Karena tergantung jenis hati yang mana hati kita. Pilihlah dari 4 jenis hati itu. Pilihlah tanah hati yang subur tentu saja. 4 berkat, 4 manfaat firman. Tergantung pilihan kita dari 4 jenis hati tersebut. Kenapa angka 4? Buat orang Ibrani angka 4 berbicara mengenai langit sebagai ciptaan Tuhan di atas. Dan juga bumi. Bagaimana sesuatu yang di sorga, sesuatu yang mulia dihubungkan dengan yang di dunia. Lewat firman Tuhan, lewat the word of God. Terakhir 4 aplikasi. Yang pertama, selalu siapkan dan jaga hati menjadi tanah yang subur. Aplikasi yang pertama. Aplikasi yang kedua, miliki hati yang haus dan lapar akan firman Tuhan. Yang ketiga, saya berdoa supaya kita semua mengalami 4 manfaat firman. Untuk tadi mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik. Dan yang terakhir, saya juga berdoa terimalah 4 dimensi berkat karena memperhatikan firman Tuhan. Manual book di tangan kita bukan sekedar hanya disimpan begitu saja sehingga berdebu. Dibaca, direnungkan dan dilakukan. Dan ini bukan hanya manual book saja. Tapi Alkitab adalah surat cintanya Tuhan. Berisi bagaimana hati Tuhan yang betul-betul ingin membawa kita di dalam anugerahnya. Renungkan firman, cintai firman. Supaya kita bisa mendengar suara Allah. Yang setuju sekali lagi kasih tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya.